Sebagaimana pemuda-pemuda yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tangan mereka lah nanti akan menentukan negeri ini. Pemuda hari ini gagal, maka negeri ini akan hancur di masa yang akan datang. Dan pemuda dan remaja hari ini sukses, kita bina di tangan kita, maka negeri ini akan berhasil dan berjaya di masa depan. Dan kita juga yang akan bahagia di masa tua, menikmati kedamaian negeri, menikmati kedamaian dan ketenangan di dalam beribadah, sampai kita bertemu dengan malaikat maut yang menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal faradus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال في آية الأخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وعنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib pada kesempatan singkat ini menyampaikan sebuah tema dekadensi moral remaja Islam Aceh, negeri syariat di tengah kemajuan teknologi informasi. Sidang jamaah yang mulia, berbagai macam peristiwa yang diekspos di media massa, baik media offline maupun online, yang menggambarkan betapa saat ini kita berada
pada kondisi dekadensi moral remaja yang sangat membutuhkan perhatian kita sebagai orang tua yang akan mewariskan negeri ini, yang akan mewariskan agama ini kepada generasi kita berikutnya. Alhamdulillah, dalam masjid yang mulia ini hadir orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dipanggil untuk hadir ke dalam masjid ini pada hari Jumat adalah orang-orang yang beriman. Karena itu sangatlah layak khatib menyampaikan beberapa pesan kepada kita semua yang hadir di dalam masjid ini sebagai orang tua, sebagai guru umat, sebagai abang dari adik-adik, sebagai pemerintah yang mungkin saat ini memiliki jabatan di pemerintahan, sebagai legislator yang saat ini mungkin memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Semuanya hadir di dalam masjid yang mulia ini dengan masing-masing peran kita. Khatib ingin menyampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan nyata yang akan berdampak langsung untuk pembinaan generasi muda kita dan juga merupakan proteksi atas kebebasan media informasi yang luar biasa saat ini. Apa saja yang bisa kita lakukan sehingga remaja, pemuda kita bisa terselamatkan menjadi pemuda-pemuda hebat, sebagaimana pemuda-pemuda yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tangan mereka lah nanti akan menentukan negeri ini. Pemuda hari ini gagal, maka negeri ini akan hancur di masa yang akan datang. Dan pemuda dan remaja hari ini sukses, kita bina di tangan kita, maka negeri ini akan berhasil dan berjaya di masa depan. Dan kita juga yang akan bahagia di masa tua, menikmati kedamaian negeri, menikmati kedamaian dan ketenangan di dalam beribadah, sampai kita bertemu dengan malaikat maut yang menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pulang. Sidang jamaah yang mulia, beberapa kasus anak-anak merokok, narkoba, free sex, kriminal, begal, kemudian bully, aniaya sesama teman di sekolah, dan bahkan hadir yang berbahagia, melalui media informasi sekarang ada sosok-sosok orang Aceh, bijak-bijak Aceh, yang kemudian bermain media sosial. Ada namanya TikTok, snack video, macam-macam, yang mungkin orang-orang tua sudah asing kedengaran nama itu. Tetapi melalui media-media itu, mereka melakukan penghinaan terhadap ulama yang luar biasa, dengan kata-kata yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan bahkan hampir kosakata itu hilang dalam kehidupan kita orang-orang terhormat. Tetapi sekarang dihidupkan kembali oleh mereka-mereka untuk mencaci maki satu sama lain, bahkan untuk mencaci para ulama. Hadirin yang berbahagia, game online dengan berbagai macam nama, ada yang sudah dilarang, ada yang belum dilarang. Itu semua adalah produk-produk orang Yahudi dan non-Muslim yang bebas nilai. Semua game itu, hampir semua yang sudah dilarang itu adalah berakibat pada kerusakan moral,
Berbagai macam game itu, hadiahnya perempuan seksi, hadirin yang berbahagia. Dan itu di dalam hayalan, di dalam game. Dan itu mudah sekali diwujudkan oleh anak-anak muda kita di dalam kehidupan nyata. Dan ini tidak dipahami oleh orang tua, terutama umur 40 ke atas. Karena yang main adalah anak-anaknya, dibeli dengan HP-HP canggih. Kita tidak tahu. Yang penting mereka sudah menguasai game dengan baik, dengan hebat. Bagaimana game-game ini kemudian kita buat lebih bernilai? Bagaimana orang-orang Islam hebat yang memiliki iman, kemudian game ini tetap ada untuk merangsang daya pikir manusia zaman masa depan. Tetapi bagaimana menghilangkan nilai-nilai buruk yang ditanamkan oleh orang-orang lain di dalam game tersebut. Hadirin yang berbahagia, belum lagi perkembangan terakhir. Kita ini berada pada zaman AI namanya. Tulisannya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saya mengikuti sidang wisuda terbuka kemarin di Unsia. Ternyata di Fakultas MIPA sudah ada yang namanya Fakultas jurusan kecerdasan buatan. Walaupun mahasiswanya belum banyak. Apa itu kecerdasan buatan, hadirin yang berbahagia? Kecerdasan buatan adalah sebuah kecerdasan yang bisa ditanam pada robot. Dan nantinya robot itu jauh lebih pintar dari kita dan jauh lebih akurat. Robot itu bisa berbentuk atau tak berbentuk. Dan dia bisa berpikir lebih akurat dari kita berpikir. Cuma satu kekurangan dia adalah dia tidak memiliki nilai. Dia tidak memiliki seni. Dia tidak memiliki emosi. Karena dia adalah benda. Tetapi kecerdasannya itu melampaui kecerdasan kita. Kalau kita lihat seseorang misalnya dengan program AI itu untuk membuat penelitian misalnya, itu dalam satu program itu bisa ditanam seluruh buku yang ada di bumi ini, bisa ditanam seluruh jurnal yang ada di bumi ini. Jadi ketika dia menjawab pertanyaan kita, itu sudah mempertimbangkan berbagai macam literatur yang ada dalam satu detik. Dan kemajuan ini, hadirin yang berbahagia, nanti akan menghilangkan banyak pekerjaan manual yang bisa dikerjakan oleh manusia, akan dikerjakan oleh robot. Bisa dilayani dengan sepenuh hati, tanpa cacat, dan tak pernah salah, karena mereka tertanam sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kekhawatiran lain adalah kalau metodenya atau teknologi ini kemudian ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya nilai, maka ini akan bisa ditanamkan pada robot-robot pelacuran. Begitu juga aplikasi-aplikasi yang akan merusak moral anak-anak kita. Sidang jamaah yang mulia, ini adalah kondisi luar biasa. Tidak terlihat di dunia nyata seakan dia memang berada di dunia maya, tetapi berdampak pada kenyataan menghancurkan moralitas anak-anak kita tanpa kita sadari sama sekali, hadirin yang berbahagia. Apalagi kita orang-orang tua yang selama ini tidak begitu peduli dengan teknologi. Ilung HP hana lung blow hai ustaz. Ilung hana lung pakai Android, lung blow ke anu lung sagai. Beli untuk anak, tapi kita tidak tahu apa masalah dengan HP itu. Apa kehebatannya? Kita tidak bisa mengajarkan dia. Yang ajarkan dia adalah teman-temannya yang mereka hanya menguasai ilmu HP saja, tapi tidak punya nilai-nilai agama dalam dadanya, sehingga tidak terproteksi anak-anak kita, hadirin yang berbahagia. Karena itu muncullah berbagai macam kejahatan asusila atau kejahatan lainnya yang belum pernah terpikir di dalam pikiran kita, belum pernah tergambar, tapi itu dilakukan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang, hadirin yang berbahagia. Sidang jamaah yang mulia, karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14 yang khatib bacakan tadi memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
inna min azwajikum, di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan di antara anak-anak kalian, aduwwul lakum, ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hendaklah kalian berhati-hati dengan mereka di dalam mendidiknya. Wa in ta'fu, ini solusi dari Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu memaafkannya, wa tasfahu, dan menyantuninya, wa taghfiru, dan memaafkannya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah sudah menggambarkan bahwa di antara istri-istri dan anak-anak kita itu ada yang menjadi musuh bagi kita, dan mereka nanti ada yang terlibat di dalam kejahatan-kejahatan yang kita maksudkan sehingga kita tidak menyukainya. Maka Allah meminta kita, kalau sudah terlanjur seperti itu, adalah memaafkannya, menyantuni dia dengan baik, dan mengampuni. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah lah balasan yang paling besar. Sini jamaah yang mulia, harus ada upaya-upaya, solusi yang harus kita lakukan untuk menjaga kondisi ini. Khatib menawarkan yang pertama, kuatkan peran keluarga Islam untuk menjaga generasinya, minimal anak masing-masing, minimal keluarga masing-masing. Kita kembali memperkuat keluarga kita, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk membangun, menjaga moralitas anak-anak kita. Jangan sampai anak perempuan kita jam 12 belum pulang ke rumah, tidak ada pertanyaan satupun dari bapaknya, yang bapaknya adalah orang mukmin. Apalagi ada sebuah keminderan kalau anaknya tidak pacaran di zaman modern ini. Masa anak kita tidak ada pacarnya, Ma? Lalu udah ada pacar, ditanya anaknya kemana, Pak? Anak saya sudah pergi sama pacarnya. Pak, ini kan jam 12 malam. Ya biasalah, kalau sudah ada pacar udah agak tenang kita. Tunangan, jangan sampai orang-orang yang beriman yang hadir di dalam masjid ini mulai tidak menjaga anak-anak perempuannya yang keluar sampai dengan tengah malam. Kalau ini terjadi, maka dia nanti akan melahirkan generasi-generasi yang akan sangat toleran dengan kerusakan moral yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu kita jaga generasi kita untuk melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, untuk melanjutkan perjuangan kita membangun agama Allah ini. Pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena itu perlu sekali hadirin yang berbahagia, kita memberikan edukasi yang mendalam kepada anak-anak kita sebelum mereka menjalankan pernikahan. Itu adalah amanah kepada orang tua yang memiliki anak. Berikutnya adalah hadirin yang berbahagia, hendaklah ada peran dakwah untuk semua kalangan. Tidak hanya dai, semua memiliki peran untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk media sosial. Mungkin para dai tidak menguasai media sosial. Tetapi saya yakin anak-anak muda saat ini menguasai media sosial. Di sana mereka bisa berdakwah. Di sana mereka bisa melakukan upaya-upaya untuk membendung atau memagari hal-hal yang negatif daripada media sosial tersebut. Karena melalui media sosial ini sangat mudah terjadinya kerusakan moral anak-anak kita hadirin yang berbahagia. Kalau iman tidak
kuat, maka masuk ke dalam kamar, kunci pintu, maka bebaslah dia berselancar mencari berbagai informasi, baik itu baik yang baik maupun yang tidak baik. Mereka berani mengaksesnya karena mereka tidak ada merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu sekali bahwa kita orang tua telah menjamin bahwa anak-anak kita telah kita bekali dengan iman yang cukup. Hadirin yang berbahagia, terakhir pesan khatib, peran ini kalau bisa diambil oleh para pengambil kebijakan, para legislatif dan eksekutif yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat undang-undang dan untuk menjalankan undang-undang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup, maka hendaklah dia menasihatinya dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Yang paling rendah, fa in lam yastati' fa biqalbi. Maka cegahlah dengan hatinya. Bagaimana cegah dengan hati? Minimal kita tidak mendukung kegiatan-kegiatan anak kita, remaja kita, keluarga kita untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika adhaful iman. Itulah serendah-rendah iman, kata Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang jamaah yang mulia, pemerintah memiliki peranan dalam hadis ini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Begitu juga legislatif diberi amanah oleh rakyat untuk membuat undang-undang. Maka hendaklah menjadi perhatian ke depan bahwa kemajuan teknologi informasi ini nyata-nyata bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak akhlak, akidah dan moral anak-anak kita di masa yang akan datang. Perlu mendapat perhatian yang serius dari para ahli, orang tua untuk memanggil orang-orang yang mampu menguasai bidang tersebut untuk memproteksi media sosial sebaik mungkin yang bermanfaat untuk anak-anak kita dan masa depan. Akhirnya hadirin yang berbahagia, semua kita Allah beri tanggung jawab untuk mengontrol kemungkaran ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jamaah yang mulia, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang kita pimpin. Karena itu semua kita akhirnya mendapat tugas dakwah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan mengontrol apa-apa yang telah khatib sampaikan di atas tadi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر